Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dividen dan bentuk usaha tetap atau BUT pada Afrika Selatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reni Diana. Saya Nasya Konita Sabita. Saya Putri Permatasari Fasihah. Saya Almalita Priani. Saya Nania Karenina Maharani. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas dua topik penting dalam pajak internasional, yaitu pajak atas dividen lintas negara dan pajak untuk bentuk usaha tetap atau BUT. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nashwa, bisa bantu buka diskusinya? Oke, jadi kalau suatu perusahaan Indonesia membayar dividen ke perusahaan luar negeri, itu termasuk penghasilan dari sumber Indonesia. Maka akan dikenai PPh pasal 26. Tapi kalau Indonesia mempunyai tax treaty dengan negara penerima, tarif pajaknya bisa lebih rendah dari tarif normal yaitu 20%. Betul banget. Makanya penting memahami tax treaty supaya bisa tahu berapa pajak yang seharusnya dipotong. Putri, negara Afrika Selatan itu kan punya perjanjian P3B dengan Indonesia ya? Betul, Indonesia dan Afrika Selatan punya tax treaty dan untuk dividen diatur dalam pasal 10. Intinya, kalau penerima dividen adalah beneficial owner dan punya lebih dari 10% saham, tarif maksimalnya 10%. Kalau kurang dari itu, tarif maksimalnya 15%. Biar makin jelas, Lita bisa bantu kasih contoh soal perhitungannya. Oke, contohnya begini. PT Nusantara Indonesia membagikan dividen sebesar 1.200.000.000 ke perusahaan SA Kapital di Afrika Selatan. SA Kapital punya 12% saham dan merupakan beneficial owner. Wah, berarti mereka eligible untuk tarif 10% ya? Betul, karena SA Kapital punya 12% saham dan merupakan benefit owner. Maka sesuai pasal 10 ayat 2 huruf A, tarif maksimalnya 10%. Jadi pajaknya dihitung sebagai berikut, yaitu 10% dikali dengan 1.200.000.000, jadi pajaknya yaitu sebesar 120 juta. Jadi kesimpulannya itu PT Nusantara harus memotong PPh pasal 26 sebesar 120 juta atas dividen ke SA Kapital sesuai ketentuan tax treaty pasal 10 ayat 2 huruf A. Jangan lupa, untuk bisa pakai tarif tax treaty, harus ada certificate of domicile dari pihak penerima di Afrika Selatan ya. Betul, tanpa COD, tarif nominal 20% tetap berlaku. Oke, karena kita udah bahas soal dividen, sekarang kita lanjut ke topik kedua, yaitu pajak atas bentuk usaha tetap atau BUT. Naswa, bisa tolong jelaskan dulu konsep dasarnya? Oke, jadi BUT adalah bentuk usaha dari perusahaan luar negeri yang punya kantor atau kegiatan tetap di Indonesia. BUT dikenai PPh badan atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia dan juga dikenai Branch Profit Tax atau BPT atas laba setelah pajak yang dikirim kembali ke kantor pusat di luar negeri. Putri, untuk tax treaty Indonesia Afrika Selatan, pasal apa yang mengatur tentang BUT? Yaitu ada dua pasal penting. Yang pertama, pasal 7, yaitu mengatur bahwa penghasilan dari BUT dikenakan pajak oleh negara tempat BUT itu berada. Dalam hal ini ya Indonesia. Pasal kedua ada pasal 23 ayat 5 huruf A menyebutkan bahwa Indonesia boleh mengenakan BPT maksimal 10%. Tapi kalau tidak ada kesepakatan lebih lanjut, tarif domestik yang berlaku bisa lebih tinggi, misalnya 20%. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Rita, boleh dibacakan datanya? Oke. Baik, di sini ada contoh soalnya, yaitu perusahaan PT Indo Afrika Energi dari Indonesia memiliki bentuk usaha tetap di Afrika Selatan. Berikut data keuangannya, memiliki penghasilan komersial sebesar 850 juta, koreksi fiskal positif sebesar 500 juta, koreksi fiskal negatif sebesar 200 juta, force of attraction sebesar 100 juta, effectively connected income sebesar 80 juta, biaya administrasi sebesar 95 juta, dan biaya bunga pinjaman sebesar 80 juta. Oke, coba hitung bersama. Silakan Lita. Baik, di sini cara menghitungnya yaitu
Penghasilan neto fiskal, penghasilan neto komersial sebesar 850 juta ditambah dengan koreksi fiskal sebesar 500 juta, lalu dikurang dengan koreksi negatif sebesar 200 juta, dan ditambah dengan force of attraction 100 juta, effectively connected income 80 juta, lalu dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 95 juta, dan biaya bunga hanya didiamkan, jadi tidak dikurang dan tidak ditambah. Jadi penghasilan neto fiskalnya jumlahnya yaitu sebesar 1.235 juta, dan PPh badannya yaitu dikali dengan 22%, jadi PPh badannya sebesar 271.700 juta. Jadi totalnya yaitu sebesar 963.300 juta. Lalu berikutnya menghitung branch profit tax atau keuntungan pajak cabang, yaitu 20% dikali dengan 963.300 juta, yaitu didapat dari totalnya. Jadi hasilnya yaitu keuntungan pajak cabang sebesar 192.660. Lalu setelah itu menghitung PPh oleh BUT, yang dimana PPh badan ditambah dengan keuntungan pajak cabang yaitu 271.700 juta ditambah dengan 192.660 juta. Jadi PPh oleh BUT yaitu sebesar 464.360 juta. Dan semua ini sesuai dengan pasal 7 dan pasal 23 ayat 5 dari Tax Treaty Indonesia Afrika Selatan. Keren banget, kita udah bahas 2 contoh penting. Satu soal dividen dan satu lagi soal BUT. Dua-duanya sering muncul di kasus pajak internasional. Iya, penjelasannya sih lengkap. Tapi jadi kebayang juga gimana nantinya di dunia kerja nanti. Setuju banget, apalagi tax treaty itu kelihatannya rumit. Tapi kalau dipahami pelan-pelan, ternyata masuk akal juga. Dan perhitungan seperti ini penting banget biar nggak salah saat menghitung kewajiban pajak lintas negara. Iya, apalagi buat yang nanti kerja di konsultan atau perusahaan multinasional. Ini ilmu yang pasti bakal kepake loh. Oke deh, makasih semuanya. Diskusinya seru dan bermanfaat banget hari ini. Semoga makin paham dan siap menghadapi materi pajak internasional ke depannya ya. Setuju. Makasih. Dan penjelasan dari kami tentang dividen dan bentuk usaha tetap BUT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah. Dadah.